Halo. Halo anak Medan, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan abang saya nih, PJS Wali Kota Medan, Bang Arif. Udah nggak asing lagi. Mas Arif. Mas Arif. Mirip Bang. Bang lah, karena beliau orang Jawa itu pas katanya kan. Jadi Bang Arif. Jadi kita ada dapat kiriman tadi saya Bang. Oke. Nah, ini Tara dimsum di rumah nanti. Terima kasih. Ini udah ada yang itu nih Bang. Udah ada yang masaknya nih. Udah kemana? Iya, udah ada yang masak juga. Kita coba dulu gimana rasanya. Ya betul, mudah-mudahan enak Bang. Kalau lihat dari tampilan Makan kita yang makan. udah pasti enak nih kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Buat anak saya paling doyan dimsum. Satu Bang ya? Satu. Satu ya. Kita pun satu. Diwan itu diwan. Perempuan juga. Gimana Bang? Mantap. Mantap ya? Mantap. Kalau saya rasa ya enak. Pas. Ini masih hangat, apalagi tadi panas-panas. Mantap lagi. Makanya juga tadi cakapnya lama nih Bang. Coba ini. Sambalnya, jadi Sambalnya agak pedas, enak ya. Oke Bang. Pedas Bang. ini aja ya. Nggak bisa pedas lah. Ini supaya nggak kelihatan lah kita Iya. bukan mau promosi merek. Ya kan? Nanti dipikirnya promosi pula air mineral. Coba nih yang ada rumput lautnya. Rasa rumput lautnya. Kalau ya. Jadi
Bang Arif aja PJS Wali Kota Dena ya kalian. Jadi mau pesan silakan, ada nanti di sini saya kasih tahu tempatnya, kasih tahu alamatnya. Tara Dimsum. Buat brunch atau lagi sore-sore gini kan sebelum makan kalau orang milenial ini kan hobinya makan makanya yang gini nih antara makan siang sama makan malam sore-sore gini mantep. Don't need you to like me, don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me, don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me, don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me, don't need you to like me. Don't need you to like. Kita pindah dulu ke depan ini bang ya. Yang nanti apa namanya kan rumah dinas ini begitu asri Medan. Saya mau nanya bang, kira-kira Pemko Medan ini kapan bisa mengatasi COVID ini bang? Ini kalau ditanya kapan COVID ini kan wabah ya, Ya. pandemi Ya, seluruh dunia ya, ya kan, artinya Medan itu sebagai satu wilayah yang bukan tertutup, wilayah yang sangat terbuka, pasti dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. tuh. Jadi tidak bisa kita hanya menangani Medan saja, ya, tapi yang lebih luas Medan, yang lebih luas ini Sumatera Utara, lebih luas lagi Indonesia. Ya, jadi ya ini akan berakhir mungkin akan ya hampir bersamaan di seluruh dunia. Nunggu vaksin berarti gitu bang? Tapi yang perlu diingat vaksin itu bukan obat. Tuh, Vaksin itu bukan obat. kekuatan tubuh. Vaksin itu pencegahan ya. Ya, Artinya diberikan kepada orang yang belum terkena. ya betul, betul. Tapi paling tidak sudah bisa kita tekan. Tuh. Sudah bisa kita tekan. Obatnya belum ada sampai sekarang. Karena yang namanya ini kan jenis virus flu sebetulnya dengan kekuatan tubuh kita sendiri lah itu bisa. Makanya yang paling penting sekarang ini sama dengan flu kan. Kalau kita kena flu itu kan sebetulnya cuma obat penghilang rasa sakit, nyeri dan lain sebagainya, yang sindrom nggak enak itu yang dilakukan. Sebetulnya ya istirahat, makan yang cukup, bergizi dan lain sebagainya. Setelah sekian hari akan sembuh sendiri. Tapi gini bang, Pemko Medan kan sekarang itu lagi jalan-jalannya merazia, betul? Betul. Merazia yang tempat-tempat kadang-kadang kan gini bang, ini kan perekonomian ini jalan, ya, perekonomian jalan. Apa sebenarnya yang dilakukan Pemko Medan? Kalau untuk perekonomian juga harus jalan, tapi COVID juga harus direndahkan gitu loh bang. Iya. Iya. Jadi ya kayak kerumunan warga kita, mohon maaf aja sekarang ini kita lihat ada angkringan baru kan gitu, Betul. yang di Kesawan itu. Betul. Apakah itu dia mengapakan protokol kesehatan? Kita bukan mengapakan itu ya. Sebenarnya itu bagus. Cuman kalau untuk saat ini gimana? Menurut Pemko Nah, jadi kan Medan? gini. Ini kan gas sama rem, Nah, ya. Kadang-kadang kita bisa injak gasnya, tapi juga jangan terlalu kencang. Pada saat tertentu kita harus injak rem. ya. Nah, sama juga nih. Pada saat kita tangani penyakitnya, COVID-nya, itu kan seperti menginjak gas. Begitu kita melonggarkan supaya ekonomi bisa berjalan dengan lebih meningkat lagi, itu kan seperti ngegas, ya, gas sama rem. Nah, sebetulnya pemerintah itu tidak melarang, ya, tidak melarang kegiatan ekonomi itu berjalan. Justru kita ingin kegiatan ekonomi itu bisa berjalan. Ya. Tetapi kan sekarang itu di wabah pandemi COVID ini tentunya tidak bisa seperti kondisi normal berjalan itu. Artinya apa? Ya, silakan kita berkegiatan ekonomi, para pelaku usaha menjalankan kegiatannya, tetapi jalankan dong protokol kesehatan. Kenapa? Pandemi COVID ini bisa berakhir kalau rantai penularannya bisa diputus.
rantai penularan bisa diputus. Medianya ini kan manusia. Oh, ini bukan binatang, bukan tanaman, bukan manusia. Nah, dengan menjaga jarak, memakai masker, Ya. Jadi pakai masker. iya, mencuci tangan, menjaga jarak berarti menghindari kerumunan. Itu kan rantai penularannya bisa bisa dipotong gitu. Ini yang bisa mengakhiri, bisa mengurangi kemudian mengakhiri wabah ini gitu. Nah, di sisi lain ya silakan tadi. Tapi tentunya misalnya nih restoran yang kapasitasnya atau kafe yang kapasitasnya 100, ya oke lah di masa adaptasi kebiasaan baru ini kan bukan normal, ini new normal ya, kebiasaan baru. Kita belum new normal, Bang. Kita belum ada dibilang Ya, new makanya normal. adaptasi, Nah. kita beradaptasi kepada kebiasaan Kalau baru. Jakarta iya, tapi Iya. sekarang udah PSBB. Adaptasi kebiasaan baru. Ada Ah. perwalnya tuh untuk Kota Ada. Medan. Ah. Perwal nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Kita Ya. beradaptasi kebiasaan baru. Oke, yang dulunya kafe misalnya 100, silakan kalian buka, tetapi kita lihat Dikurangi lah. Ya, ruangannya ternyata kapasitasnya maksimal 50. Ya 50. Gitu loh. Begitu. Silakan angkringan, tapi ada jaga jarak, pakai masker. Nah, ini yang sering-sering dilupakan gitu loh. Inilah yang kami petugas yang tadi itu terus mensosialisasikan, memantau, mengawasi. Ya kalau yang bandel dikasih peringatan sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa juga, ya apa boleh buat. Tutup Untuk sementara, efek Pak. jerak, untuk efek jerak ditutup. Yang bandel-bandel tadi, yang ikut yang ikut protokol kesehatan menjalankan silakan. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita melihat orang Medan ini terus meningkat, Bang. Enggak. 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 Ya ini Enggak. kita ini lah. Katanya kan Medan terus meningkat. Cuman kita Bang Arif punya data bahwasanya Medan tidak meningkat. Enggak. Nih, ini saya dapat dari Satgas Provinsi. Artinya bukan kami yang bikin ya datanya ya. Satgas Provinsi, ya ini data kan tentunya melalui sistem informasi diperoleh. Ini dalam 14 hari terakhir konfirmasi positif. Ya, saya tidak bicara ini, kebetulan saya menjadi PGS itu kurang lebih baru minggu 3. Lihat trennya turun. Artinya dulu di tanggal 7 Oktober 7 Oktober itu 1.209 yang konfirmasi positif. Di tanggal 20 Oktober 737 turun. Konfirmasi positif trennya turun, bagus. Berarti makin lama makin sedikit. Cuman masalahnya ada, Bang. Mereka mau ngaku apa tidak? Ada juga yang OTG, mereka merasa dirinya itu tidak swab, tidak apa, kan banyak, Bang. Ini konfirmasi positif. Iya, konfirmasi kalian dengan swab kan, Bang? Iya, artinya yang memang betul-betul memang dia positif karena sudah di swab. Ini kan nggak data, OTG kan kita nggak tahu. Saya mungkin OTG. Iya. Saya juga nggak tahu. Saya mungkin OTG, Nah. carrier. Makanya kita nggak tahu. Ya kan? Tapi yang memang konfirmasi positif. Itu laporan. Kemudian recovery rate. Artinya apa? Untuk kesembuhannya. Kesembuhannya naik. Kan bagus. Makin lama, makin naik nih. Yang tadinya tanggal 7 Oktober itu hanya 17. Ini Medan ya, Bang? Medan, Medan. Sumatera Utara. Medan ini, saya bicara Medan. Perkembangan kasus COVID di kota Medan 20 Oktober. Sekarang Semalam tanggal ya? 21. Ah, Artinya data yang tanggal 21 belum dong. belum. Ini makanya kita pakai data yang semalam. Udah Ya. paling terakhir. Ya. Recovery rate. Ya, naik dari 76% sekarang 84,5%. Recovery rate-nya udah bagus. Positive rate-nya menurun, bagus juga berarti. Ya. Tingkat kematian lah, mortality rate yang masih berfluktuatif. Ini yang kita tekan. Artinya mortality rate ini kan yang terkena, yang konfirmasi positif, suspek atau probable, meninggal nih. Meninggal ya. Meninggal. Nah ini yang masih fluktuatif. Kalau ini kan bagaimana penanganan dari rumah sakit dan di fasilitas kesehatan. Nah ini yang kita lagi dalami supaya ya seperti Malaysia, Singapura kan
mortality rate-nya bisa rendah. Ini kita bicara data. Nah, kita bicara. Jadi teman-teman, kita dikasih data yang konkret dan itu jadi bahwasannya Medan ini udah ada mengalami penurunan di bidang penanganan COVID ini, ya Bang ya? Peningkatan penanganannya sehingga penderita COVID-nya Bisa menurun. Tapi jangan kemudian, udah aman nih. Enggak, belum berakhir. Dibutuhkan kerjasama kita semua. Ya, Gitu loh. Supaya kita bisa cepat berakhir ya, kita nggak usah pakai masker deh gitu. Kan enak. Jadi pakai masker ini pun kita nggak bisa salaman pun payah. Bener. Kan gitu. Jadi teman-teman patuhilah protokol kesehatan. Jadi Pak Wali pun minta kepada masyarakat Kota Medan untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Bukan nggak boleh kita berjualan, tapi berjualan itu silakan untuk peningkatan perekonomian, tapi harus juga jaga jarak, segera mencuci tangan. Jadi kadang-kadang Bang, ada tempat makanan yang tempat mencuci tangannya pun nggak ada Bang. Makanya kita Bayangkan apa gitu? Makanya kita rahasia. Kalian belum ada kasih peringatan. Harus menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh itu harus. Kan ada itu ininya, sudah ada perwalnya. Silakan. Kami tidak melarang orang, justru kami mendorong supaya kegiatan ekonomi ini bisa terus bergeliat. Tapi sekali lagi bergeliatnya itu menggeliatnya dan meningkatnya tadi disertai dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi ekonomi meningkat, kasus COVID bisa menurun. Ini kan keren. Keren apa? Jadi itu loh. Oke, jadi itu adalah mungkin kita wawancara bincang-bincang singkat. Iya. Bincang-bincang singkat sama abang awak yang orang Jawa menjadi orang Medan. Enggak lah, saya orang Medan saya. Udah orang Medan. Don't need you to work.